Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Sia Aulia Putri. Yang kedua ada Juntan Rayani. Yang ketiga ada Syarifah Aini. Yang keempat ada Mustiko Budi. Dan yang kelima ada Tasya Eka Putri. Nah, materi pertama dari makalah kelompok kami akan disampaikan oleh Junten Rayani. Kepada Junten dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu membahas mengenai sistem politik pada masa kolonial Belanda. Nah, adapun pembahasan kami yang pertama yaitu masa politik kolonial liberal pada tahun 1800 sampai dengan 1811. Nah, politik kolonial liberal ini digelar sejak 1 Januari 1800, dijalankan oleh Gubernur Jenderal Van Straten dan Gubernur Jenderal Van den Delft. Pada tahun 1800 ini negeri Belanda berada di bawah penjajahan Prancis. Nah, Prancis di bawah Napoleon berhasil merebut Belanda, sehingga secara tidak langsung negara Indonesia dijajah oleh Prancis. Perang Prancis-Inggris sangat membahayakan Indonesia karena Inggris berusaha merebut daerah-daerah VOC. Louis Napoleon mengirim den Delft sebagai gubernur jenderal ke Indonesia. Tugas utama dari den Delft ini di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Tugas lainnya adalah memperbaiki nasib rakyat selaras dengan cita-cita revolusi Prancis. Tugas lainnya adalah memperbaiki. Nah, dalam perjalanannya menjalankan tugas ini, den Delft memberantas sistem feodal yang sangat kuat. Pada kondisi waktu itu menjadi hambatan pokok bagi pelaksanaan ide-ide bagus tersebut. Hal ini disebabkan karena pada saat itu keadaan masih berlaku zaman VOC, ialah bahwa para bupati dan penguasa daerah lainnya masih memegang peranan dalam perdagangan. Sebagai perantara mereka memperoleh keuntungan antara lain berupa prosenan kultur. Hadiah tersebut berupa presentasi dari harga, tafsiran, penyerahan wajib, dan kontingen yang dipungut dari rakyat. Nah, adapun faktor penghambat yang kedua adalah bahwa dalam struktur feodal itu kedudukan bupati sangat kuat, sehingga setiap tindakan perubahan tidak dapat berjalan tanpa kerjasama mereka. Kepemimpinannya berakar kuat pada masyarakat sehingga tidak mudah menggeser kedudukannya, apalagi mengurangi kekuasaan dan wewenangnya. Adapun faktor ketiga terdapat dalam tugas pemerintahan den Delft sendiri, yaitu mempertahankan Pulau Jawa terhadap serangan Inggris. Demikian juga para budak dibebaskan untuk dijadikan prajurit. Dalam waktu singkat, den Delft memiliki 20.000 prajurit. Untuk kelengkapan prajurit tersebut, didirikannya pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Demikian pula agar pemindahan tentara di pantai utara Jawa bisa dilakukan dengan cepat, den Delft membuat jalan raya dari Anyer sampai Penarukan sepanjang 1000 km dengan kerja rodi atau kerja paksa. Jalan raya itu disebut Jalan Raya Pos atau Groot Postweg. Nah, dengan dibangunnya jalan raya tersebut, ternyata bukan hanya kepentingan militer saja yang terlayani, tetapi jalan tersebut juga sangat penting untuk pengembangan sosial, ekonomi, dan politik. Ini berarti bahwa jalan tersebut tidak hanya berperan dalam bidang transportasi, tetapi juga dalam bidang administrasi pemerintahan dan mobilitas sosial. Den Delft dikenal memiliki sifat gila hormat, gila kuasa, dan
keras kemauannya karena sifat-sifatnya itu dijuluki sebagai Tuan Besar Bledek atau Tuan Besar Guntur, sehingga mengundang kebencian rakyat dan para pegawainya. Louis Napoleon yang merasa bertanggung jawab atas baik buruknya pemerintahan di Indonesia merasa tersinggung kehormatannya atas sikap Daendels tersebut. Karena itu pada tahun 1811 ia dipanggil ke Eropa dan digantikan oleh Janssens. Setelah dicopot dari jabatannya, ia menjadi ofisir tentara Prancis dan ikut menyerang Rusia pada tahun 1811. Ketika Napoleon jatuh pada tahun 1814, Daendels kembali ke negeri Belanda dan diangkat menjadi gubernur di Guinea Afrika atau Afrika Barat sampai meninggal pada tahun 1818. Masa pemerintah liberal 1818 sampai dengan 1816. Saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Putri akan melanjutkan materi selanjutnya tentang masa pemerintahan liberal pada tahun 1811 sampai 1816. Pada tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda, sehingga Belanda menyerah kepada Inggris. Maka terjadilah rekapitulasi tuntas antara Inggris dan Belanda yang berisi pertama, seluruh kekuatan militer Belanda yang berada di Asia Tenggara diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, hutang Belanda tidak diakui oleh Inggris. Yang ketiga, seluruh wilayah jajahan Belanda diserahkan kepada Inggris. Kemudian, untuk membentuk struktur pemerintahan, Inggris membagi wilayah jajahan Belanda menjadi beberapa bagian, menjadi 4 bagian, yaitu Sumatera, Maluku, Malaka, dan Jawa. Pada saat itu Jawa diserahkan kepada Thomas Stafford Raffles dan diangkat menjadi letnan gubernur. Thomas Raffles ini memiliki tujuan untuk memperbaiki nasib rakyat, menghapus sistem pajak, menggantikannya dengan sistem pajak tanah, kemudian memperjualbelikan budak, kemudian monopoli perdagangan. Selain Raffles ini dengan ideologi liberalis karena memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat dan memberikan kebebasan kepada rakyat. Maka Raffles ini merubah struktur tradisional kepada struktur yang baru menggunakan prinsip legal rasional. Tetapi ideologi liberalis ini tidak cocok diterapkan dan tidak realistis karena masyarakat masih kuat dengan unsur feodal dan juga ekonomi yang tertutup seperti pembayaran pajak tanah masih menggunakan hasil bumi dan belum menggunakan uang. Maka ideologi liberalisme tidak cocok diterapkan. Setelah Napoleon jatuh pada tahun 1814, maka Inggris dan Belanda mengadakan suatu perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Traktat London I, yang menyatakan bahwa semua daerah jajahan Belanda yang direbut oleh Inggris harus dikembalikan kepada Belanda kecuali Kaploni dan Sri Lanka. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi mengenai politik pada masa Komisi Jenderal. Masa Komisi Jenderal ini berlangsung pada tahun 1816 sampai 1819. Setelah Traktat London yang pertama ditandatangani pada tahun 1814, maka pemerintah Belanda membentuk suatu komisi yang akan menerima kembali
semua jajahannya di Asia Tenggara dari pemerintah Inggris yang ada di Indonesia. Jadi komisi ini dinamakan dengan Komisi Jenderal. Adapun keputusan dari Traktat London yang pertama ini mengecewakan Raffles. Ia tidak mau menyerahkan Indonesia kepada Belanda karena dipaksa. Akhirnya Raffles mengundurkan diri dan digantikan oleh Gubernur Jenderal yang baru, yaitu John Vendal. Selanjutnya itu pada tahun 1816 komisi ini datang ke Indonesia, dan dalam tahun itu juga Letnan Gubernur Jenderal yang baru tersebut, yaitu John Vendal, menyerahkan Indonesia kepada Belanda. Di samping bertugas menerima Indonesia dari tangan Inggris, komisi tersebut juga mempunyai kewajiban-kewajiban. Di antaranya yang pertama yaitu menyusun pemerintahan yang baru. Yang kedua, mengusahakan ketentraman dan perbaikan nasib penduduk Indonesia. Misalnya penduduk harus dilindungi dari perlakuan sewenang-wenang, perdagangan dan pertanian harus bebas, kecuali tanaman kopi dan rempah-rempah dan candu. Yang ketiga itu menyusun angkatan darat dan laut. Yang keempat, menyusun peraturan-peraturan sebagai pedoman pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia. Berdasarkan hak dan kewajiban Komisi Jenderal, akhirnya berhasil disusun suatu pedoman pemerintahan yang benar bersifat liberal. Yaitu yang pertama itu pajak tanah yang dibuat oleh Raffles dilanjutkan. Yang kedua, pajak tersebut dapat dibayar dengan uang kontan atau dengan barang-barang. Yang ketiga yaitu pajak kepala tidak dipungut secara perorangan tetapi dibayar oleh desa. Yang keempat, dasarnya pajak harus disetujui oleh desa yang bersangkutan. Yang kelima, rakyat tidak boleh disuruh kerja paksa. Yang keenam, penanaman wajib bagi tanaman-tanaman tertentu diteruskan guna mendapatkan devisa bagi negara, seperti misalnya kopi di Priangan. Yang selanjutnya itu yang ketujuh, perlu ada penambahan pegawai. Pegawai pribumi diperlakukan dengan hormat dan digaji dengan uang, bukan tanah atau memeras rakyat. Yang ke-8, sistem pemerintahan tidak langsung dihidupkan kembali dan pengadilan dibentuk. Selanjutnya yang ke-9, pembaruan Raffles yang menghormati hak asasi manusia dan penghapusan perbudakan diteruskan dan diabadikan. Rencana undang-undang yang dibuat oleh Komisi Jenderal tersebut akhirnya disahkan pada tahun 1819. Melihat undang-undang tersebut, pemerintah Belanda akan menguntungkan rakyat Indonesia jika diberlakukan. Dan juga undang-undang ini nampaknya benar-benar akan dilaksanakan karena Gubernur Jenderal Belanda pada saat itu merupakan Van der Capellen, di mana Van der Capellen ini merupakan salah satu anggota dari Komisi Jenderal tersebut. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aini. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kebijakan sistem politik etis. Kebijakan politik pemerintahan Belanda terhadap negeri jajahan pada awal abad 20 telah mengalami perubahan. Ditandai dengan perkembangan ekonomi yang pesat dan perluasan birokrasi pemerintahan kolonial secara besar-besaran di Indonesia. Berkuasanya kaum liberal di Parlemen Belanda turut menentukan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Belanda terhadap negara jajahan. Politik etis dimulai dari tulisan Van den Venter dengan judul In Eresco atau Hutang Budi yang dimuat dalam majalah De Gids pada tahun 1901. Tulisan tersebut menghimbau pemerintahan Belanda untuk membuat perhitungan bagi tanah jajahan yang berkekurangan sebagai ganti rugi akan laba yang telah diperoleh Belanda di Jawa melalui sistem tanam paksa. Perubahan politik di negeri Belanda dimulai setelah pemilu pada tahun 1901.
Pihak Belanda menyebut 3 prinsip atas kebijakan baru, yakni edukasi, emigrasi, dan irigasi. Pemerintah kolonial terkenal dengan sistem sentralisasinya yang ekstrim, birokrasinya yang kaku, dan otoritasnya yang mutlak. Dengan adanya perubahan dalam tata pemerintahan yang dimulai pada tahun 1903, maka sistem desentralisasi mulai dilaksanakan, yang konsepnya di satu pihak memberi otonomi lebih banyak kepada pemerintah daerah, dan di pihak lain mendirikan badan-badan perwakilan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yesi Aulia akan mencoba melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai masa pemerintahan Van de Capellen di Indonesia pada tahun 1819 sampai dengan tahun 1825. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 1819, tugas dari Komisi Jenderal ini dianggap telah selesai, sehingga Elot maupun Buikes ini kembali ke negeri Belanda. Namun, Van de Capellen ini tetap tinggal di Indonesia sebagai gubernur jenderal. Nah, karena Van de Capellen ini dianggap sebagai orang yang ikut dalam penyusunan undang-undang yang akan dilaksanakan di Indonesia, maka ia diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Sebab ia juga merupakan orang yang tahu bagaimana undang-undang ini akan dilaksanakan. Namun sayangnya undang-undang yang telah disusun ini tidak berjalan maupun tidak terlaksana dengan semestinya. Hal ini disebabkan karena Van de Capellen itu berpikir tugasnya yang paling penting itu yaitu untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian ada beberapa peraturan atau undang-undang yang telah disusun. Nah, Van de Capellen ini memilih beberapa peraturan yang menguntungkan bagi pemerintah barunya. Jika itu menguntungkan, maka akan ia jalankan. Namun, jika tidak menguntungkan, maka ia tidak jadi menjalankan peraturan tersebut. Nah, kemudian pada tahun 1821, Van de Capellen ini banyak mengundang reaksi atau mengundang kemarahan dari orang-orang Eropa, di mana pada saat itu ia membuat yang namanya sebuah peraturan di mana orang-orang Eropa ini tidak boleh melakukan perdagangan kopi di Priangan selain mendapatkan izin khusus dari Van de Capellen sendiri. Nah, hal ini ia tujukan agar para pribumi ini tidak lagi tertipu oleh para pedagang Eropa. Selain itu, juga ia mengambil dari keuntungan dari kebijakan yang ia buat, di mana nantinya hasil kopi atau hasil dari perkebunan itu bisa memberikan manfaat bagi para pemerintah di Belanda. Nah, tidak hanya sampai di situ, pada tahun 1823 Van de Capellen ini juga mengundang reaksi marah dari orang Belanda, di mana pada saat itu ia mengeluarkan yang namanya kebijakan tidak ada lagi sewa tanah. Nah, ia merasa paling dirugikan yaitu orang Belanda yang telah menyewa tanah di Surakarta maupun di Yogyakarta, di mana pada saat itu mereka telah membayarkan uang muka. Nah, namun ketika peraturan ini turun maupun keluar, sehingga mereka tidak bisa lagi menarik yang namanya uang muka yang telah mereka berikan kepada pribumi atau yang telah mereka bayarkan kepada pribumi. Nah, sehingga mereka rugi. Namun jika uang itu mereka minta kepada pribumi, tentu uang itu belum tentu juga balik ke tangan mereka, sebab uang itu mungkin telah habis dibelanjakan oleh pribumi untuk membeli kebutuhannya. Nah, di sana orang-orang Belanda ini juga sangat kecewa dengan kebijakan yang telah dibuat oleh Van de Capellen. Kemudian juga para pegawai dan para peladang juga merasa kecewa dengan hal ini, sebab tidak ada lagi pemasukan bagi para peladang, sebab untuk sewa tanah ini tidak lagi dilakukan. Nah, kemudian bukan hanya orang-orang pribumi yang merasa kecewa dengan sikap Van de Capellen ini, namun para
para pemimpin di Belanda pun juga merasa kecewa dengan sikap Van de Capellen ini, di mana pada masa pemerintahan Van de Capellen ini defisit negara Belanda itu semakin naik. Nah, kemudian juga Belanda harus menutupi defisit-defisit yang ada. Nah, karena negara koloni ini atau negara Indonesia kita ini tidak lagi menguntungkan bagi para penjajah. Nah, atau tidak lagi bisa menutupi utang-utang atau tidak lagi bisa memenuhi keinginan negara penjajah, maka koloni ini tidak ada lagi untungnya bagi para penjajah. Nah, sehingga pada tahun 1825 itu Van de Capellen kembali ditarik ke negeri Belanda. Nah, dengan ditariknya Van de Capellen ini ke negeri Belanda, maka berakhirlah masa pemerintahan Van de Capellen ini di Indonesia. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.